kuasa-Mu Tuhan, supaya saya lebih percaya lagi 100% kepadamu. Saya bilang, saya mohon. Langsung saya berdoa, apa saja yang waktu itu yang bahasa saya kepada saya berdoa tuh. Nah, tidak lama sesudah itu datanglah seperti es dari ujung kepala saya sampai ke kaki saya, menggigil saya sudah menggigil, ketakutan saya menggigil karena saya itu baru merasakan seperti dingin sekali gitu kan. Saya merasa aneh saudara. Kenapa? Itu belum pernah saya alami selama hidup saya, belum pernah saya alami seperti itu. Nah, saya bilang, ini ada apa? Saya tidak bisa melangkah, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, ya kan? Saya kumpulkanlah kekuatan saya pada waktu itu. Pas saya bisa kuat saya sedikit, saya lari kencang, saya tabrak itu pintu dapur, dan akhirnya saya jatuh di jerumut. Jatuh saya ingat ada pohon pepaya di sana tuh. Saya berusaha memegangnya dan saya berdiri di situ. Tidak ada satupun yang bisa melihat saya karena tidak ada tangga juga nggak ada. Jadi saya nggak bisa minta tolong waktu itu. Nah, sesudah itu saya rasa ketakutan itu, ada suara yang dalam batin saya didengar kayak gitu kan, jangan takut begitu, karena bukankah kamu yang meminta tadi, katanya kan gitu, jangan takut katanya kan. Nah, pelajarilah kembali itu kita, jangan takut katanya kan. Jadi itu saya mulai sadar di sana, ya saya tidak perlu takut, saya bilang itu pasti Tuhan dalam hati saya. Nah, saya suruh belajar Alkitab kembali. Saya ambil air minum, saya duduk kembali, dan saya berunding kembali. Nah, itulah keajaiban yang saya rasakan. Itu sungguh-sungguh saya rasakan dalam hidup saya. Nah, lama sudah itu, dalam firman Tuhan, siapa yang percaya harus dibaptis. Nah, saya merasakan sesuatu yang aneh di diri saya. Saya merasa tenang, damai dari kejadian waktu itu. Saya lari itu, apa yang saya rasakan, habis itu saya tenang, damai, dan tidak pernah saya rasakan kedamaian itu dalam batin saya. Tidak pernah saya rasakan itu yang saya alami. Ini sungguh saya tidak berbohong sama sekali. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa ada damai itu setelah baca firman? Saya damai, merasakan ada kasih Tuhan. Saya damai. Padahal banyak persoalan hidup saya, tapi saya merasakan itu betul-betul damai. Saya tidak mikir apa maksudnya, gimana nanti. Tidak. Saya hanya damai itu luar biasa, nggak bisa saya bayar dengan apapun. Nah, saya lanjutkan kesaksian saya. Sudah itu suami saya datang. Berapa lama sudah itu saya bilang, Pak, saya mau dibaptis. Hah? Terkejut ya. Nggak mungkin, itu mustahil katanya. Masa iya, katanya kan, orang begitu fanatik, orang begitu ini mau dibaptis, nggak percaya katanya. Pak, ini sungguh-sungguh, saya bilang. Nah, di mana gereja? Saya nggak tahu gereja di mana, karena pernah kenal gereja, nggak pernah kenal orang Kristen, ya kan? Jadi cari sendirilah. Saya nggak yakin kalau memang benar, cari sendiri. Dan jangan nih akal-akalanmu kan nih, katanya kan, nanti ada alasanmu, dituduh pula saya nanti mengkristenkan kamu dari orang tua, nanti ada dituduh begitu kan. Saya nggak mau, katanya kan. Oke, baiklah, kalau misalnya nggak mau bantu nggak apa-apa, ya kan, karena keyakinan kuat saya harus dibaptis kan begitu. Nah, saya carilah informasi, ada nggak orang yang beragama Kristen di mana di gereja. Dapat saya informasi, saya minta tolong bantu saya mau cari gereja. Nah, oke, dia terima, mau bantu saya. Nah, saya hari Minggu sudah itu
kami pergi ke suatu tempat, dan di situ saya menemukan gereja, dan di sana saya tunggu pula orang siap ibadah dulu. Nah, saya datangi para majelis gereja di sana, dan saya bilang, bapak-bapak, saya mau bersaksi, saya ceritakan begini apa yang saya alami, dan kedatangan saya ke sini untuk meminta supaya Bapak baptis saya. Begitu. Nah, mereka itu pada ketakutan semua. Takut dia. Karena apa? Nggak bisa, Bu, katanya kan. Soalnya kemarin tuh ada pendeta yang di penjara, di gini, katanya kan di Padang tuh ada yang 3 orang itu, Bu, katanya kan. Gitu. Bapak, saya bilang, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa dibaptis? Ya, Ibu harus minta surat izin dulu dari orang tua, katanya kan, mengizinkan bahwa anaknya masuk agama Kristen. Itu nggak masuk logika, Pak, saya bilang. Coba Bapak pikir, ada nggak orang tua mengizinkan anaknya masuk ke agama yang lain? Hah? Mikir kita, saya bilang. Ya bakal enggak, Pak, saya bilang. Pak, tahu nggak saya ini, saya bilang. Saya udah berkeluarga, udah punya anak 3, Pak, saya bilang. Saya ini bukan anak-anak lagi, bukan dikungkung lagi orang tua saya. Saya bisa memutuskan diri saya sendiri. Saya bisa mempertanggungjawabkan bicara saya ini, Pak. Jangan takut, Bapak, saya bilang gitu. Nggak bisa, Bu, nggak bisa, Bu, katanya kan. Kami percaya kesaksian Ibu, katanya kan gitu. Di situ saya mulai panik. Loh, kok begini ya, Mbak Tuhan, saya bilang. Bapak tahu nggak, Bapak, saya bilang, itu Bapak itu pekerja Tuhan, saya bilang. Bapak itu hamba Tuhan, saya bilang. Masa saya minta dibaptis, Bapak tidak mau melakukan pekerjaan Bapak, seorang pekerjaan Tuhan, saya bilang. Saya marah sama Bapak tuh. Oh, Bapak karena takut, itu tidak layak bagi Tuhan. Bapak bekerja, nggak boleh Bapak melihat ke belakang, itu nggak layak di hadapan Tuhan, saya bilang. Jadi Bapak tidak mau juga baptis saya? Tidak, Bu, katanya kan begitu. Baiklah, nggak apa-apa, tapi ingat ya, Pak. Roh Kudus sudah baptis saya bilang gitu. Saya ingat aja bahasa itu, saya kayak yang ada di dampingi seperti itu. Saya ingat semua. Akhirnya saya pulang, saya kecewa juga, tapi saya nggak, ya bolehlah, nggak apa-apa. Lain kali aja pikir saya, nggak mau baptis ya udah aja. Nah, saya pulang, lagi saya. Nah, seminggu sudah itu barulah ditelepon saya, boleh datang. Begitu. Nah, saya dibaptis dan semua anak-anak saya dan suami saya dikembalikan kembali masuk percaya Yesus. Nah, dan setelah saya percaya, sudah terima Yesus dalam hidup saya, pencobaan datang. Saya tidak tahu ini datang semua hancur, ya, tidak tahu. Pokoknya semua harta saya hancur, rumah, harta-harta yang lain, mobil segala macam hancur. Suami saya punya usaha, habis semua. Waktu itu enggak lama, saya sudah baptis sekitar 1 bulan. Hancur semua sudah jadinya. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak sedih. Saya tidak sedih. Karena apa? Saya bilang gini, bolehlah harta itu habis, hancur semua, gak apa-apa. Tapi saya mempunyai lebih berharga dari itu semua, yaitu Yesus, Juru Selamat saya. Haleluya. Waktu itu saya tidak merasa sedih sama sekali. Biar itu habis, gak apa-apa. Saya bilang, gak apa-apa, itu tidak pengaruhi saya di surga. Tidak. Saya bilang. Itulah yang saya alami. Jadi saya mulai dari nol kembali berusaha, mulai saya dari nol. Jadi darinya sampai saya waktu itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa kan. Jadi saudara saya datang jemput saya bawa pulang kampung, yang gini, baik kalian di kampung aja gini. Tapi sudah dengar saya sudah Kristen, sampai di kampung saya dibabat habis-habisan, kumpul mereka semua, saudara-saudara kumpul. Apa dia bilang? Sudah miskin Kristen lagi. Coba bayangkan, sudah miskin Kristen lagi katanya. Apa yang kamu ambil dari Kristen? Katanya kan. Marah sejadi-jadinya.
Saya bilang, saya Kristen bukan untuk harta. Saya Kristen itu untuk menerima keselamatan dari Yesus. Dan saya yakin saya masuk surga. Tidak ada satu-satunya jalan selain dari Yesus. Itu yang saya punya. Jangan halangi saya dan iman saya. Itu. Oh tidak bisa, ini memalukan, ini aib, ini segala macam kan. Malu kami begini begitu katanya. Nah, akhirnya saya mau dibunuh saya. Diambilnya pisau sama saudara saya. Mau diancam kayak begini kan. Kamu harus kembali kepada iman semula. Kembali. Jangan saya tetap melawan. Saya tidak mau. Ya bilang. Saya sudah punya kekuatan dari Tuhan. Jangan halangi saya. Dibunuhkan gini. Karena dia tidak tega juga sudah mau tancapkan itu pisau. Langsung didorongnya aja tempat duduk saya. Kursi itu disepak. Akhirnya saya jatuh saya. Saya nggak apa-apa. Saya puji Tuhan. Terima kasih. Nggak dikasih ngomong kesempatan apapun, ngomong nggak ada. Sekarang kamu keluar katanya. Diusir saya. Keluar kamu. Katanya, bawa semua anak-anakmu, bawa katanya kan. Akhirnya cuma ada motor lutut satu, kami bawalah anak-anak bertiga di atas motor. Kami pergi jalan, nggak tahu juga entah mau kemana. Saya nggak tahu. Saya berdoa, Tuhan arahkan kami sekeluarga, bisa kami ditempatkan, ada orang nanti yang menampung kami. Saya berdoa aja kayak gitu. Nah, kami tinggal di satu rumah yang kecil. Dan tetaplah saya laku ibadah segala, saya bertekun sama Tuhan. Akhirnya kan saya ingat juga orang tua saya rindu orang tua saya. Saya beranikan diri juga untuk datang sendiri kepada mama, bapak di sana. Walaupun beliau tidak melihat saya lagi, saya tetap mengasihi beliau. Karena saya rindu beliau juga menerima keselamatan Yesus. Saya tidak membawa apa-apa kepada orang tua saya. Saya bilang gitu. Akhirnya mama itu, saya bilang pengetahuan bagaimana ini keselamatan buat mama ini. Saya injililah beliau. Saya mulai pertama kali menginjili orang tua saya. Dan begitulah seterusnya, sekali seminggu saya datangi orang tua saya, datangi terus. Artinya karena ada kasih anak dengan orang tua, dia juga mau juga kan mengasihi saya. Itu yang saya terus. Saya tidak dendam kepada saudara-saudara saya, tidak dendam. Bermacam-macam yang dia lakukan buat saya. Sampai diusir, pakaian saya juga dibuang. Dan rumah yang udah saya bikin itu dihancurkan dan diambil semuanya harta orang tua saya tidak beri hak. Tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa, tujuan hidup saya bukan untuk itu. Ambillah semua, saya bilang. Nah, akhirnya pada waktu itu kami mama kan jauh juga dari tempat saya tinggal. Waktu malamnya saya mimpi lagi, bilang Tuhan gini, pulanglah, itu mama sudah tidak akan lama lagi, katanya kan gitu. Saya bilang, oh Tuhan, mama saya tidak akan berumur panjang. Dalam telepon berbunyi dari saudara saya, pulanglah katanya. Mama itu dalam keadaan sakit berat. Oh ya benar, barusan saya tadi mimpi. Nah, saya datang juga mama. Datang waktu itu pagi, cepat naik motor, saya langsung menjauhnya ke bapak. Waktu itu saya datang mama. Iya betul, beliau sakit. Nah, saya berdoa buat beliau. Saya minta izin boleh didoakan. Saya belum memintakan doa. Saya berdoa buat beliau. Nah, besoknya lagi datang lagi, katanya mama belum sembuh juga. Baik, saya bilang sama mama saya, mama, udahlah berapa lama saya berputar-putar, sekali seminggu saya datang mama. Mama tahu nggak? Saya bilang,
Mama itu tidak lama lagi di bumi. Saya bukannya Tuhan, Mama. Saya bilang, Mama tidak lama. Nah, saya bertanya satu hal kepada Mama, apakah Mama nanti masuk surga? Mudah-mudahan, seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi inilah jalan satu-satunya saya menikmati akhirnya terima Yesus. Dan waktu itu orang yang pertama kali saya baptis sendiri adalah mama saya. Siapa percaya harus dibaptis. Nah, seperti Matius 28 ayat 19, saya ambil ember baskom, saya kunci pintu rapat-rapat supaya saudara saya gak lihat saya. Saya kunci pintu rapat-rapat. Mama, terima Tuhan Yesus. Iya, saya terima dengan sepenuh hati saya. Tapi saya membaptis beliau. Saya takut nanti Mama tidak lama lagi. Saya belum sempat lagi untuk membawa beliau. Nah, itulah kesaksian saya. Mama saya sudah dibaptis. Dan sudah berapa hari, sudah itu 3 hari. Mama pergi dengan sukacita. Puji Tuhan. Dan juga begitu juga Bapak saya, yang dulunya sudah ngusir saya, sudah bermacam cara. Waktu beliau datang ke rumah, rencana beliau untuk membawa saya kembali ke agama asal saya. Bapak saya itu seorang politik, bukan bapak yang sembarangan, tidak mudah dipengaruhi bapak saya. Nah, bapak saya datang ke sana. Dia bermalam di rumah saya. Aneh juga aku bapak bisa mau bermalam. Biasanya dia benci kali kan. Nah, malam dia di situ. Jadi bapak saya ini orang hobi membaca. Ya. Bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan jamah bapak saya. Gitu. Saya taruh Alkitab di kamar beliau. Tuhan gerakkan hatinya untuk membaca. Nah, besoknya beliau baca semua. Asik beliau membaca. Akhirnya dia panggil saya. Nama saya itu Neti. Neti, sini. Apa Bapak? Ini di sini ayat ini mengatakan begini. Oh iya, saya bilang, iya benar. Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Siapa dia? Coba pertanyakan, siapa dia Bapak? Saya bilang, wah akhirnya kami banding luar itu buka semua beliau tuh hebat, cerdas, orang cerdas gitu namanya. Ya kan, akhirnya kami asik berdialog sama beliau gini. Cerna semua itu. Nah, sudah itu akhirnya beliau menyadarkan diri. Tak lama sudah sebulan dia pelajari semua. Saya menjelaskan, beliau menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak saya, bukan saya paksa, bukan saya apa, tidak. Beliau pelajari sendiri sama seperti saya. Hari ini saya mau dibaptis katanya. Baiklah Bapak, saya cari pendeta untuk membaptis Bapak. Saya bilang, kalau kemarin mama saya dibaptis dan kalau Bapak pendeta, saya cari pendeta dibaptis. Nah ini kalau dibaptis, baru beliau buka rahasia habis dibaptis. Baptis, loh kok saya yang jadi terendam dibaptis, padahal tujuan saya datang ke sini untuk mengembalikan kamu, katanya. Kok saya yang terbaptis? Aduh, luar biasa. Tapi ini Bapak, jadi belum habis dibaptis itu belum rasa sukacita luar biasa, dia tuh menangis, hati menangis, rasanya tenang jiwa saya gini. Akhirnya Bapak saya juga menginjil. Balik dia ke kampung, dia mulai berkeluar cerita Injil beliau. Dan akhirnya begitulah kesaksian saya luar biasa, dan juga banyak juga kesaksian saya juga orang-orang lain juga. Ya, puji Tuhan lah. Dan saya itu ajaibnya Tuhan datang kepada saya dan menyelamatkan juga ada saudara saya yang terima juga Yesus. Terima kasih Puji Tuhan Bapak Yusuf atas kesempatan yang sudah Bapak berikan buat saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Sunarti Saniago. Ya. Luar biasa ya bagaimana perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus bisa mengubahkan segala-galanya.
mengubahkan imannya, mengubahkan pola pikirnya, mengubahkan langkah-langkahnya, mengubahkan banyak hal, mengubahkan kehidupannya. Dulu tidak bisa bersentuhan dengan kekristenan, bahkan sangat anti, sangat membenci, pernah membakar Alkitab. Tetapi kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan kekuatan apapun. Roh-roh apapun tidak bisa membatasi. Kalau Tuhan sudah memilih, maka itu akan turun dan terjadi kepada seseorang yang salah satunya adalah Ibu Sunarti Caniago. Luar biasa, ya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan kalau Anda mau masuk di live chat, kami taruh linknya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan ya. Linknya kami taruh di live chat. Dan memang teman-teman perlu tahu bahwa meninggalkan Islam itu adalah satu hal yang tidak mudah, karena ada reaksi-reaksi yang bisa berdampak, ya, yang ditimbulkan oleh keluarga, bahkan mungkin dari teman, atau mungkin dari kelompok-kelompok yang dengan pemahaman-pemahaman radikal yang tidak menghendaki kalau ada orang yang meninggalkan Islam. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus punya kuasa jauh lebih besar, sehingga ibu ini dengan imannya yang begitu teguh, dengan imannya yang begitu kuat, sekalipun ada berbagai tekanan yang dihadapi, tetap beliau percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Oke, teman-teman, bagi Anda yang mau berdiskusi, sekali lagi kami taruh linknya di live chat, ya. Silakan Anda masuk dari situ supaya kita bisa sama-sama untuk berdiskusi tentang apa yang dibagikan oleh Ibu Sunarti. Ya.